Pada dasarnya, pola penyajian teks negosiasi dapat dibedakan menjadi negosiasi lisan dan tulis. Negosiasi lisan dapat diwujudkan dalam bentuk dialog. Penyajian dalam bentuk dialog menggunakan kalimat langsung. Teks negosiasi lisan dapat juga diwujudkan dalam bentuk narasi dialog. Selain itu, teks negosiasi dapat diwujudkan dalam bentuk negosiasi tulis. Teks negosiasi tulis dapat disajikan baik dalam bentuk proposal maupun surat resmi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan ini saya, Lia Rizky, akan membahas tentang teks negosiasi, khususnya tentang pola-pola penyajian teks negosiasi. Nah, pola-pola penyajian teks negosiasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, negosiasi lisan. Yang kedua, negosiasi tulis. Nah, di negosiasi tulis dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, proposal. Yang kedua, surat resmi. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat video sampai akhir ya. Yang akan saya bahas yaitu tentang negosiasi tulis. Sudah saya beritahu tadi bahwa negosiasi tulis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, proposal. Yang kedua, surat resmi. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang negosiasi tertulis? Nah, silahkan komentar di kolom komentar ya. Baik. Nah, negosiasi tulis merupakan bentuk negosiasi dalam ragam tulis. Ragam bahasa tulis digunakan untuk melengkapi negosiasi lisan secara formal. Negosiasi tulis berguna untuk mencapai persetujuan dengan jalan menggunakan ragam tulis, baik proposal maupun surat. Selanjutnya, yang pertama yaitu proposal. Nah, proposal merupakan salah satu bentuk negosiasi tulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Rancangan kerja tersebut digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Kegiatan tersebut membutuhkan dana agar kegiatan dapat terlaksana. Nah, berikut merupakan struktur proposal dari kegiatan. Struktur proposal kegiatan itu ada 11. Yang pertama, halaman judul. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, tujuan kegiatan. Yang keempat, tema dan nama kegiatan. Yang kelima, jenis kegiatan. Yang keenam, peserta. Yang ketujuh, penyelenggara. Yang kedelapan, susunan acara. Yang kesembilan, susunan panitia. Yang ke-10, rencana anggaran, dan struktur proposal kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Nah, saya akan membahas satu persatu struktur proposal kegiatan. Yang pertama, halaman judul. Halaman judul berisi nama kegiatan. Selain itu, bagian ini berisi informasi pihak penyelenggara kegiatan. Struktur yang kedua yaitu latar belakang. Latar belakang berisi alasan penyelenggara kegiatan. Alasan harus dapat meyakinkan pihak lawan negosiasi. Oleh karena itu, alasan harus logis dan tidak mengada-ngada. Struktur yang ketiga yaitu tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan dirumuskan berdasarkan latar belakang kegiatan. Bagian ini dapat dibuat dalam bentuk perincian. Semakin menarik tujuan kegiatan, semakin besar kesempatan proposal tersebut disetujui. Sudah paham?
Nah, kita lanjut ke struktur proposal yang keempat, yaitu tema dan nama kegiatan. Bagian ini berisi tema dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Nama kegiatan disesuaikan dengan temanya. Penyelenggara dapat memilih satu dari berbagai tema, misalnya tema sosial. Struktur yang kelima, yaitu jenis kegiatan. Bagian ini berisi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satu contohnya adalah kegiatan yang diadakan rutin, misalnya kejuaraan yang diselenggarakan 2 tahun sekali. Struktur yang keenam yaitu peserta. Bagian ini berisi kriteria orang yang mengikuti kegiatan tersebut. Peserta kegiatan disesuaikan dengan tema kegiatan. Sebagai contoh, kegiatan penyuluhan bahaya narkoba di kalangan pelajar dihadiri oleh peserta yang berstatus pelajar. Selanjutnya, struktur yang ketujuh, yaitu penyelenggara. Bagian ini berisi nama organisasi atau kegiatan yang mengadakan kegiatan. Di bagian ini juga dicantumkan nomor kontak untuk menghubungi penyelenggara. Selain itu, alamat sekretariat organisasi atau lembaga dicantumkan. Struktur yang kedelapan yaitu susunan acara. Bagian ini berisi susunan acara dari awal hingga akhir kegiatan. Susunan acara harus dibuat secara runtut atau urut. Struktur yang ke-9 yaitu susunan panitia. Bagian ini berisi susunan kepanitiaan yang dibentuk. Susunan panitia ditulis dari ketua hingga anggota-anggota. Struktur yang ke-10 yaitu rencana anggaran. Bagian ini berisi perincian pemasukan, penggunaan, dan pengeluaran dana. Penyelenggara harus berhati-hati dalam membuat anggaran dana agar pihak lawan negosiasi tidak mencurigai adanya kecurangan-kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan dalam bagian ini adalah permohonan dana yang berlebihan untuk suatu kegiatan. Nah, struktur yang ke-11 yaitu penutup. Bagian ini berisi harapan negosiator agar pihak lawan negosiasi menyetujui proposal tersebut. Di bagian bawah proposal terdapat tempat dan waktu pembuatan proposal. Sementara itu, lampiran-lampiran dapat diletakkan setelah bagian penutup. Dalam beberapa kasus, pihak lawan negosiasi menyetujui proposal kegiatan yang diajukan dengan syarat tertentu. Syarat tersebut dapat berupa perevisian proposal. Terdapat beberapa bagian yang berpeluang untuk direvisi, misalnya anggaran dana dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Baik, saya akan melanjutkan negosiasi tulis yang bagian kedua, yaitu surat resmi. Negosiasi tulis bukan hanya berbentuk proposal. Selain proposal, negosiasi tulis ada yang berbentuk surat resmi. Namun, tidak semua surat resmi termasuk negosiasi tulis. Diingat ya, tidak semua surat resmi termasuk negosiasi tulis. Surat resmi yang termasuk dalam negosiasi tulis adalah surat niaga. Surat niaga dapat berupa surat penawaran, surat pesanan, dan surat permintaan. Sudah selesai pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.